Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya itu adalah tentang materi konsep dasar HTTP request. Habis itu HTTP request pakai get connect dan juga Firebase real time database via HTTP, dan juga method get, post, page, dan juga delete. Nah, karena ini kan kita pakai getX ya, ini kan bisa banget nih. Jadi di dalam si Flutter si getX ini, kalian bisa langsung ke bagian bawah ini. Kita ke bagian ini ya, get connect. Nah, ini ya tuh default configuration. You can simple extend get connect and use the get, post, put, delete or socket methods to communicate with your REST API or WebSockets. Tuh, jadi dia di sini udah ada ininya, udah ada kayak tinggal apa ya, udah ada template-nya gitu. Nih, kalau get request, post request with file, tuh. Get socket, terus ini pakai nama kelasnya, bukan nama kelas, bukan nama method. Ini juga ada custom configuration, tuh dikasih contohnya. Jadi kalian gak usah pakai yang Flutter biasa ya, ini udah disediain. Kita pakainya get connect. Oke. Nah sekarang kita kasih contohnya. Ini kalau misalkan di main Dart. Oke, jadi di sini aku punya API service ya. Class API service. Class API service. Nah di sini base URL untuk Firebase real time database, ganti dengan URL Firebase kamu sendiri. Nah ini nanti sesuai ya sama Firebase kalian masing-masing. Nah, ini belum ada karena ini contoh doang ya. Ini nanti disesuaikan sama URL Firebase kalian sendiri gitu. Oke, jadi yang pertama itu ada get data. Get itu artinya apa sih? Ngambil kan. Nah, di sini get digunakan untuk mengambil data. Nah, di Firebase wajib tambahkan JSON di akhir. Jadi nanti return await get user.json. Nah, di sini kenapa sih harus pakai JSON gitu? Harus wajib banget JSON. Tapi jadi kalau misalnya kita di URL gitu gak ada JSON, itu pasti dia error gitu. Jadi harus pakai JSON gitu. Terus habis itu di sini ada post data, post. Jadi post itu post digunakan untuk menambahkan data baru. Kalau get kan mengambil, kalau post itu kan menambahkan data baru. Nah, Firebase akan otomatis membuat ID unik. Jadi nanti di data Firebase itu dia akan membuat ID unik kayak apapun itu dikasih dari si Firebase-nya itu gitu. Terus ini ada patch data. Jadi patch data itu digunakan untuk update sebagian data di return await abis patch. Ya di sini ada get kan ngambil, post menambahkan, patch itu dia untuk update sebagian data nih. User, terus ID-nya berapa, .json, abis data. Terus delete data, tinggal kita pakai delete aja. Delete untuk hapus data ya. Delete, terus kita panggil users, abis ID-nya berapa, .json gitu. Terus kalau misalkan kita taruh di user controller, oke, import lagi deh.
Ini kita harus import karena kenapa? Karena si ini kan tadi merah ya, API service sama ini API service itu kan merah karena kenapa? Karena tadi belum kita import, sedangkan API service itu ada di kelas API service itu ada di main.dart, jadi harus kita import dulu teman-teman. Oke, jadi di sini class user controller itu extend ke getXController. Terus di sini final API service-nya itu kita ambil dari sini nih, API service. Oke, get put API service. Nah, terus ini kita pakai titik OBS. Ini dia reaktif ya, otomatis update UI. Oke, jadi yang pertama itu ada get data. Ingat ya, ini ada kalau misalnya di file controller. Ini kita pakainya await API get users. Terus ini kita pakai if else. Jadi kalau misal ya kayak gini ya. Jadi data berhasil kalau misalnya dia nggak mau beli, dia gagal ambil data. Terus selanjutnya tuh di sini ada post data. Ini kita pakai final response await API add user, await API get users. Kalau ini add user, jadi kalau misalnya get dia pakainya get users, tapi kalau misalkan post dia pakainya add user gitu ya, add user. Oke, ini namanya Rizka. Terus di sini response status code 200 tuh akhirnya maksud tuh dia ini ya berhasil 200. Terus ada page data tadi kan mengupdate ya, tuh API update user yang tadinya umurnya 20 jadi 21 mau diupdate, jadi kita pakainya page update user. Oke. Terus yang terakhir ada delete data, remove user, delete user, data berhasil dihapus. Oke, jadi intinya apa? Ya pokoknya intinya kalau konsep dasar HTTP request itu kita ingat aja 4 ini gitu, ada get, post, page, sama delete. Kalau get itu ambil data, kalau post itu nambah data, kalau page itu dia mengupdate data. Apa ya, kalau di PHP itu dia ada get, post, apa ya, lupa, kayaknya mirip-mirip gitu lah guys. Terus kalau ini ada page itu update data, sama delete itu menghapus data. Itu yang harus diingat banget. Oke, terus tadi ingat ya karena kita pakai Firebase real time database, jadi kita harus pakai JSON itu. Jadi alur kerja dari get connect itu, jadi pertama itu kan kita buat class extend get connect kan ya. Ini kita pakai getXController nih. Nah nih, extend get connect. Terus habis itu kita buat set base URL nih, set base URL yang ini. Terus juga habis itu kita buat metode get, post, page, sama delete. Habis itu kita panggil dari controller nih, kita panggil dari controller. Sama gunakan OBS kalau kita mau UI auto update, kita pakainya yang titik OBS gitu deh. Jadi ada 4, ada get, post, patch, sama juga delete. Itu deh. Terus kalau misalnya kita mau lebih rapi ya, kalau kita nanti beneran mau buat project, enaknya dipisah, ada controller, ada service, ada model. Ini kan karena aku cuma belajar ya, jadi folder aku agak berantakan. Jadi controller itu untuk mengatur logic UI-nya, habis itu service itu dia untuk komunikasi ke server, sama model itu dia lebih ke struktur data gitu. Jadi controller untuk UI,
service ke komunikasi ke server ya, sama modul itu model itu untuk struktur data tuh. Tapi kalau misalkan kalian mau taruh semuanya di main Dart dulu, atau kayak kalian buat folder sendiri buat belajar, ya gak apa-apa gitu. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi selanjutnya kita mau bahas tentang penggunaan show dialog pada Flutter, dan juga penggunaan getX dialog, default dialog, dan general dialog. Kalau misalkan show dialog itu dia bawaan dari Flutter. Kalau misalkan get dialog itu dia, atau general dialog itu dia custom. Oke. Ini jangan lupa pakai get material app supaya fitur getX dialog bisa dipakai. Dari sebelumnya juga kita pakai get material app ya. Oke. Di sini yang pertama itu ada show dialog, atau dia Flutter bawaan. Dia Flutter bawaan ya. Jadi show dialog itu cara default Flutter. Show dialog adalah cara default Flutter. Dia tuh butuh konteks, dan biasanya itu dipakai kalau tidak pakai getX, karena ya dia bawaan dari Flutter gitu. Jadi dia dipakai kalau misalkan kita lagi nggak pakai getX gitu. Nah, terus ini wajib kirim konteks. Nih show dialog ya. Terus kita kirim konteks. Nah, habis itu ini kita kasih judul dialognya ya, konfirmasi. Terus di sini ada isi dialognya. Apakah kamu yakin? Nah, habis itu di sini ada tombol di bawah dialognya. Ini kita buka dengan action. Habis itu navigator pop. Nah, habis itu navigator pop itu buat apa? Navigator pop itu untuk menutup dialog gitu. Oke, terus yang kedua di sini itu kita pakainya getX default dialog. Nah, jadi get default dialog itu gak butuh konteks, lebih simpel dari show dialog. Jadi kan kalau misalnya show dialog itu kan dia butuh kirim konteks ya, sedangkan kalau misalkan get default dialog itu kita nggak usah kirim konteks, kita tuh nggak butuh konteks gitu, makanya dia lebih simpel daripada show dialog. Terus habis itu nih get default dialog, ini ada judul dialognya. Terus di sini middle text itu adalah isi dialog. Jadi ya bisa juga sih isi dialognya kayak tadi, cuman ini kita pakai middle text. Terus habis itu di sini ada tombol confirm dan juga tombol cancel. Text confirm, coba lagi. Text cancel, batal. Ya udah ada dari sananya ya. Text cancel. Terus on confirm, klik confirm. Nah, habis itu di sini ada get back. Nah, get back itu apa? Get back itu untuk menutup dialog gitu. On cancel. Nah, terus habis itu sini yang ketiga itu ada getX general dialog, atau dia itu biasanya untuk custom ya. Biasanya get dialog itu dia bisa isi widget bebas, custom design. Mirip show dialog tapi ini tanpa konteks gitu. Jadi sebenarnya mirip kayak show dialog, cuma kan kalau show dialog itu kan dia kirim konteks ya, dia pakai konteks. Sedangkan kalau misalkan get dialog atau yang custom itu dia nggak pakai nggak pakai konteks gitu. Nih get dialog, isi dialog bisa widget apa aja. Nih dialog dibuka sama dialog tuh. Ini pokoknya kalau ini dia custom lah ya, itu dia custom ya. Untuk icon, size box, semuanya dia custom. Jadi intinya kalau misalkan show dialog itu dia pakainya show dialog ya.
Terus kalau misalkan get x default dialog itu dipakainya get default dialog. Tadi kan get dialog show dialog. Kalau ini get default dialog. Kalau misalkan yang get x default dialog. Terus kalau misalkan yang get x default dialog yang custom itu kita pakainya get dialog. Tuh. Tuh. Pokoknya kalau misalkan show dialog itu mana tadi, show dialog itu dia butuh konteks ya kan, tuh butuh konteks. Terus habis itu dia itu biasanya tuh pakai alert dialog. Nah habis itu cara tutupnya itu pakai apa? Cara tutup itu pakai yang pop tadi, kayak ini navigator pop. Ini navigator pop untuk menutup dialog. Pokoknya intinya ini itu kalau misalkan kita lagi nggak pakai getX, terus kita lagi bikin project kecil gitu, nah kalian bisa nih pakai show dialog gitu karena dia bawaan. Terus yang kedua itu ada get default dialog, jadi dia tuh nggak butuh konteks, terus dia tuh udah ada tombol confirm sama cancelnya, jadi kita langsung aja nih text confirm sama text cancel, dia tuh udah ada dari default dialognya gitu. Get default dialog. Oke, terus habis itu yang ketiga yang custom ya, general dialog itu dia bisa diisi widget bebas ya, itu bisa diisi widget bebas. Habis itu bisa custom UI sesuka hati sama lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan kita mau desain sendiri, terus layoutnya itu bisa lebih kompleks gitu kan, pokoknya mau yang semau kita lah, ini kita bisa pakai getX general dialog yang custom gitu. Tapi intinya kalau simple dialog itu pakainya get default dialog. Simple ya, yang simple pokoknya dia kalau misalkan kalian pakai getX tapi kalian maunya yang simple, kalian gak mau mikir banyak, itu kalian bisa pakai yang default dialog nih, get default dialog. Terus kalau misalkan kalian lagi pakai getX terus kalian mau custom mouse mau kalian, itu bisa pakai yang custom yang apa tadi namanya nih, getX general dialog ya, get dialog. Terus tapi kalau misalkan kalian lagi nggak pakai getX itu kalian bisa pakai yang show dialog. Jadi ada 3 ya, ada yang get default dialog, get dialog sama show dialog gitu. Jadi ya tergantung sama kebutuhan kalian juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau yang custom UI terus pakai getX, berarti pakainya yang get dialog yang custom gitu kan. Kalau misalkan kalian mau yang kalian mau pakai getX tapi kalian mau yang simple nggak mau mikir, kalian bisa pakai yang get default dialog gitu. Ya udah ada template, bukan template sih, apa sih, kayak udah ada apanya tadi, nih udah ada text confirm, udah ada tombol confirm sama tombol cancelnya gitu. Tuh, terus habis itu yang butuh konteks itu cuman show dialog. Kalau ini dia nggak butuh konteks dan ini juga nggak butuh konteks. Itu deh teman-teman. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke guys, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi aku bakal bahas lumayan banyak ya. Itu ada penjelasan singkat dependency injection via konstruktor, habis itu injection dengan provider dan block, habis itu dependency management pada getX, terus penggunaan getPut, penggunaan tag dan permanen pada getPut, terus penggunaan getLazyPut,
penggunaan tag dan Phoenix pada get lazy put, terus sama penggunaan get find dengan tag dan tanpa tag. Ya udah gitu. Oke, jadi pertama itu aku mau jelasin dependency injection via konstruktor. Nah, ini dasar banget. Jadi di sini ada service. Contohnya itu contoh logic atau data. Controller menerima dependensi lewat konstruktor. Nih, sini kita punya out service. Out controller menerima dependensi lewat konstruktor. Nih, ini konstruktornya ya. Dependensi disuntik lewat konstruktor. Ini kan nama controllernya ya, out controller. Habis itu dia disuntik atau kayak lewat konstruktor nih, this out service. Out service ini nama si aduh aku lupa lagi namanya apa. Aduh ya Allah, ini itu namanya apa ya guys, aku lupa ya Allah. Terus habis itu di sini baru deh buat si method atau functionnya, do login. Parameter, nah parameternya di sini namanya out service. Terus habis itu sebentar. Oke. Terus habis itu kita buat dulu si service-nya. Jadi ini kan nama out service, ini kan nama ini ya out service. Terus habis itu kita buat objek service out service, terus lalu kita kirim ke controller out controller out controller, habis itu service-nya kita masukin si objeknya. Baru habis itu kita print, yaitu controller titik do login itu kan nama method functionnya kan. Nah, jadi alurnya tuh service-nya dibuat, habis itu service dikirim ke controller, baru habis itu controller pakai service gitu. Nah, ini kan tadi kan yang pertama itu kan dia dependency injection via konstruktor. Nah, yang kedua ini tuh ada provider atau block. Konsep utama dependency injection dengan provider dan block. Nah, ini konsep singkat. Jadi pada provider atau block, dependency biasanya didaftarkan di atas widget tree. Nih contoh provider di sini tuh ada provider create out service sama provider create yang out controller out service. Lalu dipanggil dengan konteks read out controller. Jadi intinya itu dependency disimpan di atas tree, terus widget di bawah bisa mengaksesnya, sama masih butuh konteks. Tuh, dia masih butuh konteks.
Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi selanjutnya itu tuh di sini ada aku ada contoh dari getX dependency. Oke, ini gak usah di arrowin dulu ya merah-merahnya. Kita fokus untuk ke contoh. Jadi yang pertama itu ada service. Jadi kalau service ini dia apa namanya, void fetch data. Jadi ada service, terus dia juga ada cara controller. Nih, dependency injection lewat konstruktor. Sebenarnya mirip ya sama yang aku ngejelasin tadi ya. Terus habis itu sini ada method function. Nah, terus habis itu sini untuk yang get put ya, ada penggunaan get put. Nah, penggunaan get put itu dia langsung membuat objek. Jadi get put itu dia langsung membuat objek, terus menyimpan di memori, dan juga objek langsung dibuat saat baris ini dijalankan. Nih, ini ya. Jadi pas saat objek langsung dibuat, jadi abis baris ini dijalankan, abis objek itu langsung dibuat gitu. Oke. Terus habis itu selanjutnya ada get find. Jadi get find itu dia untuk mengambil dependency yang sudah didaftarkan sebelumnya gitu. Nah, dia get find. Terus habis itu tag itu digunakan kalau kita punya lebih dari sebentar. Selanjutnya itu ada tag dan permanen pada get put. Jadi tag digunakan kalau kita punya lebih dari satu objek, habis itu dengan tipe yang sama gitu. Nih get put, habis itu API service, ini kan tagnya tipe yang sama ya. Nah ini kita bedain API 1 API 2. Tuh cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya tinggal kita pakai get find, habis itu tagnya sesuai. Habis itu kalau true itu artinya permanen. Nah artinya objek tidak akan dihapus dari memori walaupun page-nya ditutup. Nih permanen true gitu. Jadi dia objek itu nggak bakal dihapus dari memori walaupun page-nya ditutup tuh, karena kita pakai permanen true gitu. Terus yang selanjutnya itu ada cara memakan get lazy put. Wait. Nih get lazy put. Jadi selanjutnya itu penggunaan get lazy put. Jadi penggunaan get lazy put itu objek tidak langsung dibuat. Jadi objek itu dibuat saat pertama kali dipanggil gitu. Jadi kita panggil get lazy put, habis itu kita panggil nih si API service. Nah ini itu biasanya lebih hemat memori karena tidak langsung dibuat. Terus habis itu yang selanjutnya adalah tag dan Phoenix pada lazy put. Nih, ini tag, terus ini Phoenix. Jadi Phoenix sama dengan true itu maksudnya kalau objek dihapus dari memori nanti akan dibuat ulang otomatis gitu. Jadi saat dipanggil lagi dengan get find. Jadi Phoenix true ini kalau misalnya kita dihapus dari memori nanti dia otomatis bakal buat ulang lagi gitu. Pas dipanggil si get find gitu, jadi dibuat lagi, makanya kita pakai get find kayak temukan lagi dong gitu. Nah ini kita nggak usah arrowin merah-merahnya ya, kita ambil dari contohnya aja. Ini merah itu karena kita tuh sebenarnya nggak boleh naruh kode itu di luar fungsi atau kelas. Ini kan karena di luar ya tuh. Jadi kita sebenarnya kalau mau kayak gini tuh harus di dalam main gitu atau dalam build, pokoknya harus dalam function lah. Cuman karena kita ambil contoh aja jadi yaudah gitu. Oke deh, sampai jumpa di part selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Oke, jadi
Jadi selanjutnya itu kita bakal bahas penggunaan get put async pada getX sama penjelasan get put itu juga bisa digunakan untuk async. Oke, jadi yang pertama ini kita yang get put async dulu ya pada getX. Jadi kita itu wajib pakai ini kalau ada async sebelum run up nih. Widget Flutter binding ensure, ya pokoknya ini kan pakai ini ya. Nah terus yang pertama nih kita bakal register dulu ini pakai await get put async storage service. Ini pakai get put async. Terus habis itu sini kita service async. Oke, kita buat kelasnya. Habis itu kita nih simulasi progress async. Misalnya buka database, simulasi proses async. Nah ini nih. Dan ini harus return instance dirinya sendiri. Terus ini habis itu app, di bagian app kayak biasa ya tuh, tapi di sini ya benar. Terus nah ini di sini kita ambil dependensi yang sudah since final storage, habis itu get find storage service, karena di sebelumnya kan storage service, ini storage service ya, kita ambil dependensi yang udah since gitu. Nah sekarang sebenarnya kapan sih kita butuh get put async gitu. Nah biasanya dipakai kalau misalkan kita itu mau inisialisasi database, habis itu shared preference, Firebase inisialisasi, terus atau kita mau load config dari file sama buka koneksi API gitu. Karena prosesnya itu butuh waktu, jadi pakai async atau await gitu. Widget Flutter. Ini sebenarnya udah ada tuh. Ini kenapa merah? Kenapa ya guys? Nah, terus habisnya yang kedua itu yang get put aja, bukan get put async. Nih, ini pakai get put biasa. Nih get put API service. Nah lalu kita nunggu async manual. Nih, ini sini manual nih await api.init. Jadi kan kalau tadi get put async, kalau ini get put plus await manual gitu. Jadi sebenarnya bedanya apa sih gitu. Beda itu kalau misalkan get put async itu dia dibuat async-nya langsung, so dia lebih clean sama cocok untuk service besar gitu. Cuma kalau misalnya get put plus await manual itu dia dibuat normal. Nah besok pokoknya dia manual ya, habis itu cocok untuk simple init gitu. Pokoknya kalau yang get put async itu dia artinya dia buat objek secara async sama dia itu gini, buat objek secara async, habis itu tunggu dulu sampai selesai, baru habis itu disimpan ke memory getX itu. Nah karena kita pakai await, makanya aplikasi tidak jalan sebelum service siap gitu. Itu await sih. Karena kita pakai await, jadi aplikasi itu nggak bakal jalan sebelum service siap gitu. Kalau misalkan get put plus await yang ini itu dia manual gitu.
Oke teman-teman, kita lanjut. Ya, jadi selanjutnya itu kita bakal menjelaskan ya tentang get create. Jadi, tapi sebelumnya sebelum aku jelasin ya, kenapa biasanya orang-orang itu pakainya get create gitu. Kenapa kita pakai get create gitu? Kenapa ada get create gitu? Kan kita biasanya itu pakai get put, get lazy put yang sebelumnya udah aku jelasin ya. Jadi kalau get put itu dia kan satu instance ya atau singleton. Sama kalau misalkan get lazy put itu dia satu instance dibuat saat dipanggil gitu. Tapi kadang kita butuh setiap kali dipanggil itu dibuat objek baru gitu. Contohnya controller untuk item list, controller per card, habis itu controller per detail page yang bisa dibuka berkali-kali gitu, sama form dinamis gitu. Makanya kita pakai get create gitu. Karena kan kita butuh ya setiap kali dipanggil kita mau buat objek baru gitu, makanya kita bisa pakai get create gitu. Nah, kalau misalnya untuk penjelasan cara kerjanya itu, ini kita masuk aja ya ke contoh. Jadi pemainnya ada controller. Nah, controller ini kan kita misal ini kita pakainya relatif ya, kayak di awalnya aku jelasin. Ini dia 0, jadi kalau pakai titik OBS. Terus ini increment. Oke, ini masih untuk biasa controllernya, bisa untuk app-nya. Oke, kayak biasa. Terus page-nya juga. Nah, pas di bagian page-nya itu kita daftar dengan get create gitu. Nih, get create counter controller, karena di sini kan controller namanya apa? Counter controller. Nah, makanya di sini kita daftar dengan get create. Nih, get create counter controller. Nah, habis itu setiap file akan buat instance baru. Jadi counter controller habis itu get file gitu. Jadi setiap file akan buat instance baru, karena tadi kan kita mau setiap kali dipanggil dibuat objek baru ya, makanya bisa kita get file gitu. Terus habis itu jadi sebenarnya get put counter controller ini mana ya tadi? Get put counter controller itu dia fungsinya itu untuk controller itu dibuat sekali doang kalau misalnya get put. Terus semua get file itu bakal pakai controller yang sama. Tapi kalau misalnya kita pakainya get create itu setiap get file akan dibuat controller baru. Kalau tadi kan controllernya dibuat sekali. Kalau misalnya kita pakai get put, kalau misalnya kita pakai get create itu akan dibuat controller baru gitu. Dia tidak berbagi instance kalau misalnya get create gitu. Jadi dia bedanya kalau misalkan sama kan ada get put sama get create ya. Kalau get put itu dia controllernya dibuat sekali, misalnya kayak ya udah pakai lagi gitu controllernya gitu. Cuma kalau misalnya kita pakai get create itu dia bakal dibuat controller baru, jadi dia nggak berbagi instance gitu. Jadi dia nggak singleton gitu lah. Jadi kesimpulannya apa gitu? Jadi kesimpulannya get create itu apa? Get create itu dia bukan singleton, terus dia itu selalu buat instance baru. Kalau misalkan dia nggak buat instance baru, itu dia kan makanya get put ya. Terus dia tuh cocok banget untuk objek dinamis, sama dia tuh jarang dipakai untuk global controller gitu. Jadi saya bayangin aja get put itu dia satu guru untuk satu sekolah gitu, satu guru satu sekolah gitu. Tapi kalau get create itu setiap kelas itu punya gurunya masing-masing gitu. Iya, jadi kalau misalkan get create itu dia lebih private lah gitu, setiap kelas punya gurunya sendiri. Tapi kalau get put itu dia satu guru untuk satu sekolah gitu. Karena si get put ini dia singleton kan. Kalau misalkan get create itu dia bukan singleton.
Jadi ingat ya, kenapa ada get create itu, karena kalau get put itu dia satu instance atau singleton ya. Jadi dia itu apa ya, dia bakal apa ya, pakai controller yang sama gitu. Sedangkan kadang kan kita butuh setiap kali dipanggil tuh kita mau dibuat objek baru kan. Makanya kayak contohnya, kayak contoh untuk controller untuk item list, terus controller per card gitu kan, controller per detail page yang bisa dibuka berkali-kali. Nah itu kan kita butuh controller lagi gitu kan, kita butuh objek baru, makanya kita bisa pakai get create gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi selanjutnya itu adalah aku mau jelasin cara menggunakan translation pada GetX, habis itu cara penggunaan local widget, dan juga pembuatan class translation. Jadi di GetX ini kita juga bisa translate guys. Nah di GetX kita bisa buat multi bahasa. Nah pakai apa? Pakai translations, bisa juga pakai lokal, bisa juga pakai fallback lokal namanya, sama ada juga kita pakai bisa .tr itu untuk memanggil teks. Oke, jadi ini ya, sini udah aku kasih penjelasan nih. Program mulai dari sini. Run app akan menjalankan widget my app sebagai root aplikasi. Kita mulai dari run my app. Terus habis itu dia jangan lupa ya, kita menjadi get material app ya. Jadi get material app itu dia versi material app yang sudah mendukung fitur GetX, termasuk routing, snack bar, dialog, dan citations. Oke, nah terus di sini nih kita mulai mengambil class translation, biasanya berisi bahasa N dan ID atau English dan Indonesia. Nah, bahasa default saat aplikasi pertama kali dibuka adalah English. Jadi di sini kita pakai lokal, itu pakainya N atau English. Oke. Terus habis itu jadi kalian bisa pilih-pilih ya untuk primary swatch atau kayak tema warna utama dari aplikasi itu apa. Terus ini halaman pertama yang ditampilkan saat aplikasi dibuka. Biasanya itu di emang my homepage gitu atau homepage gitu. Oke, lalu di sini ada variabel untuk menyimpan angka counter, awalnya bernilai 0. Yang dari awal banget ya aku pernah jelasin, memang nilai awal itu adalah 0. Terus di sini ada set state, itu digunakan untuk memberitahu Flutter bahwa ada perubahan data sehingga tampilan perlu diupdate. Dan ini setiap tombol ditekan jadi angka bertambah 1. Lalu sini kita buat metode ya, metode build akan dijalankan ulang setiap kali state dipanggil. Oke. Jadi di sini ada title. Jadi title itu dia key dari file translations. Terus di sini ada titik tr params. Itu dia digunakan karena ada parameter di dalam kalimat. Name dan things itu di file translation akan diganti dengan nama default things kaos kaki. Terus ini on press, jadi kalau pas dipencet ya, ketika tombol ini ditekan, bahasa aplikasi akan diganti menjadi bahasa Indonesia. Get update lokal id bt. Tuh. Nih body.tr mengambil teks dari file translation. tr berarti translate. Terus abis kalau pas kita udah pencet titik tr, itu dia akan otomatis menyesuaikan bahasa yang aktif. Nah, tadi kan bahasa aktif kan Indonesia ya. Terus ini tuh untuk menampilkan angka counter. Jadi angka ini akan berubah saat tombol plus ditekan. Tuh. Itu. Nah, terus ini ya kita kan, nah tadi kan dipanggil gitu ya. Nah kita tuh punya file itu translation gitu. Di my translation extend ke translations.
Translationsnya mana? Translationnya itu adalah ini nih. Translation itu kita ambil dari my translation. My translationnya ada di sini. Nih Englishnya itu hello. Namanya kan tadi Goldie ya, kan? Coba kita run. Jadi ini sembari kita nunggu ya. Jadi di sini kan tadi kan title, kan di sini kan kita punya nama ya. Mana tadi? Di cool, terus thingsnya kaos kaki. Kan? Terus ini title ada hello, terus dia manggil nama buy your things. Berarti namanya siapa? Nama Goldie. Your-nya apa? Your-nya itu kaos kaki. Kan? Sini bukan kaos kaki. Terus di sini di-translate lah bahasa Indonesianya. Jadi halo Goldie, beli kaos kaki sekarang. Gitu. Tadi dia bilang kan sini nih TR params itu digunakan karena ada parameter di dalam kalimat. Parameter di dalam kalimat. Jadi nanti harusnya hello hoodie buy your kaos kaki. Nah, habis itu nanti di translate ini jadi hoodie, terus ini juga jadi kaos kaki. Gitu. Karena kita udah panggil di sini di translation ini. Itu adalah key dari file translation. Dan jangan lupa di sini di import. Nih, kalau misalkan dia nggak diimport ya nggak bisa. Nih utils translation.dar. Jadi ya jangan lupa untuk di import juga gitu. Oke. Oh ini guys nih hello Dikul buy your kaos kaki. Tuh halo Dikul beli kaos kaki sekarang karena dia udah di translate. Awalnya English itu nih get update lokal ID BT Indonesia. Oke, gitu deh guys.
Ini hasilnya tuh. Di gue beli kosong sekarang gitu. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kita bakal melanjutkan bahasan yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini kita bakal bahas cara mengubah SIM dengan GetX dan juga gimana caranya kita dapat satu SIM saat ini dengan GetX. Oke, jangan lupa untuk pakai Get Material App. Abis itu di sini jadi ada dua ya. Yang pertama itu ada theme data yang light. Jadi theme terang atau yang default itu kan biasanya terang ya. Terus habis itu yang kedua di sini ada theme data dark. Ini kita nyiapin theme gelap juga. Dan di sini kita juga kasih mode awalnya itu apa. Mode awalnya saat aplikasi dibuka apakah bisa light, dark, atau system. Nah ini kita pilih yang theme mode-nya light gitu. Jadi pas di awal dibuka nanti dia bakal ke light gitu, light theme. Oke. Terus habis itu mainnya itu ada di bagian sini, class homepage ya, menampilkan status sistem saat ini nih. Get is dark mode, dia ada dua kemungkinan ya. Jadi ini kita pakai ternary. Jadi get is dark mode itu dia mau ngecek apakah SIM aktif ada dark mode. Jadi kalau misalkan lagi is dark mode, berarti dia bakal muncul yang ini, sekarang mode gelap. Tapi kalau misalkan yang ini gak memenuhi, dia bakal muncul yang ini, sekarang mode terang, berarti otomatis dia lagi ada di light mode gitu kan. Terus sekarang ini nih tombol untuk mengubah SIM. Ya di sini. Kalau misalkan lagi dark, dia ubah ke light. Kalau misalkan lagi light, dia ubah ke dark. Gitu. Nih. Ini kita pakai if else ya. Get is dark mode. Kalau misalkan lagi dark mode, itu bakal change ke light mode nih. Theme mode light. Tapi kalau misalkan yang ini gak memenuhi, dia bakal ubah ke sini. Change theme mode dark. Gitu. Jadi get change theme mode itu digunakan untuk mengganti mode theme. Terus jadi dia itu gak perlu untuk set state dan tidak perlu restart aplikasi gitu. Nah pokoknya penjelasan konsepnya yang gampang itu pokoknya mengubah SIM dengan GetX itu dia bisa pakai get change SIM mode ya, yang SIM mode light sama get change SIM mode yang SIM mode dark gitu. Jadi caranya itu ada dua untuk mengubah SIM dengan GetX. Jadi untuk keunggulannya itu kayak ini tuh nggak perlu set state, sudah itu nggak perlu restart, sama dia berlaku untuk seluruh aplikasi gitu. Jadi intinya di sini ada change SIM mode, sini light dark misalkan. Nah ada juga sistem ya, jadi sebenarnya terserah kalian sih. Kalau misalkan ini gak memenuhi, dia bakal ke sini sistem. Dark gitu deh. Jadi dia tergantung ya. Oke teman-teman, jadi di part selanjutnya itu kita akan membahas tentang penggunaan initial bindings, habis itu cara alternatif handle state dengan get view, habis itu penggunaan state mixin pada controller, juga penggunaan get connect plus state mixin ya. Jadi yang pertama itu initial bindings. Jadi initial binding itu dia akan dijalankan saat aplikasi pertama kali start.
Nah ini tuh cocok untuk dependensi global seperti API service, out service, dan lain-lain gitu. Jadi dipakainya gini ya, initial binding. Initial binding. Oke. Terus yang kedua itu ada initial binding class. Jadi di sini ya yang tadi disebutin, ini cocok untuk dependensi global. Nah ini kan untuk yang dependensi global ya, bisa get put, habis itu API service, terus ini get lazy put. Controller bisa juga diregister di sini. Ini lazy put udah aku pernah jelasin di sebelumnya. Terus habis itu ada service atau get connect. Service atau get connect. Nah di sini ini kita pakai apa namanya, HTTP URL kita sendiri. Yuk kita pencet. Oh JSON, apa kayaknya dari sananya ya? Oke, terus habis itu lanjut, ini ada controller plus state mixin. Jadi ini itu nih ya di sini ya, state mixin itu di sini. State mixin di sini kita pakai list dan juga dynamic. Terus kita pakai get find, change ini maksudnya dia bisa null, terus statusnya itu pakai ini. Terus dia itu mengubah state menjadi loading. Nih dia pakai if else ya. 200 itu dia berhasil, berarti ya true. Nah change data status, nggak, kalau misalnya sukses dia bakal kirim data, merubah status menjadi sukses. Nih dia bakal kirim data nih pakai change, habis itu dia bakal kirim status sukses. Tapi kalau misalkan kalau nol, statusnya itu ini error, jadi dia bakal mengubah status jadi error. Nih error, gagal ambil data. Ini kita kasih teks. Terus habis itu ada get view. Jadi get view itu adalah alternatif dari set full widget. Jadi dia itu gak perlu get find lagi karena controller otomatis tersedia. Pakainya get view. Nih, extend kan biasanya stateful widget. Nah, ini kita bisa pakai get view. Kita panggil dia controller home controller. Terus habis itu di sini ada success state. Jadi success state itu nih kita pakai kata kunci state di sini. Terus habis itu ada, kan ini state banyak ya, ada success state. Habis itu yang kedua ada loading state. Habis itu yang ketiga nih, ini kuncinya di sini ya. Ini kan success state, ini loading state, jadi kita pakai on loading. Habis itu ada error state, kita pakai on error. Terus ada yang terakhir itu ada empty state, kita pakainya on empty. Jadi intinya kalau yang pertama itu kan initial bindings ya. Jadi initial bindings itu kita pakai ini, initial bindings. Jadi artinya itu saat app pertama kali dibuka, semua dependency itu di initial binding langsung didaftarkan gitu. Jadi cocok buat kayak API service, out service, storage, dan juga global controller. Terus habis itu yang kedua ada get view. Jadi get view, ini get view, materi get view, ini get view. Jadi get view itu dia keunggulannya itu gak perlu get find lagi gitu, karena controller otomatis tersedia gitu. Terus ada tadi ada state mixin. Ini set mixin itu dia mempermudah untuk handle loading, sukses, error, empty gitu, daripada pakai banyak
kayak is loading, is error, has data gitu. Mending kita langsung pakai state mixin gitu. Terus habis itu yang keempat tuh ada get connect plus state mixin. Get connect plus state mixin mana ya, pokoknya alurnya itu kalau misalnya kita yang state mixin itu dia controller fetch data dari API service, lalu dia ubah state jadi loading. Kalau misalkan sukses dia sukses, kalau gagal ya error gitu. Tuh, jadi intinya kalau misalnya digabungin semua itu alurnya itu kayak pertama itu kan initial binding, habis itu kedua itu kan API service dibuat, habis itu controller dibuat, so uninit jalan, habis itu fetch data, state loading, data datang kan, habis itu state success, habis itu UI update otomatis gitu. Gitu guys. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di part selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Oke teman-teman, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Jadi tuh sekarang itu aku mau ngenalin sama yang namanya nih other, nih kalian di GetX ya, di yang pubdev kalian bisa cari yang namanya other advanced API nih. Jadi di sini itu ada yang namanya other advanced API. Jadi di sini ada get arguments, ada get previous route, ada get raw route gitu. Nah, ini get argument yang udah kita pelajari sebelumnya ya, give the current argument from current screen, dan juga give name of previous route. Terus ada juga apa lagi nih, check at what platform the app is running. Jadi apakah dia pakai Android, apakah dia pakai iOS, Mac OS, Windows, Linux, Fujitsu gitu, dan lain-lain. Ini banyak banget ya di GetX. Sekarang kita itu contohnya. Oke, jadi di sini ada page 1 nih. Jadi di sini ada get arguments. Get arguments itu dia mengirim data. Caranya gini nih, get to name. Ini udah kita pelajari sebelumnya ya. Get to name, abis itu kita itu yang page 2. Nah, argumennya apa? Kita cari si value-nya, nama Rizka, umurnya 20. Terus habis itu page kedua itu ada get arguments, menerima data. Ini kalau ini get argumennya mengirim data, kalau ini get argumennya menerima data. Get arguments. Ya, terus ini ada get previous route, mengetahui route sebelumnya. Nih, get dot previous route. Terus ini ada get raw route, mendapatkan detail route aktif kayak gini nih. Raw route, get dot raw route. Terus ada juga get routing. Get routing itu dia info lengkap tentang navigasi sekarang. Nih, current route. Nih, get routing current. Kalau yang is back bisa get routing is back. Nah, sini ada snack bar status. Snack bar status itu ini dia pakai ini ya, pakai apa namanya, negasi. Get is snack bar open. Dia mengecek apakah snack bar sedang terbuka gitu kan. Terus ini ada dialog status. Get is dialog open. Get is dialog open, mengecek apakah dialog sedang terbuka. Kalau tadi kan apakah snack bar sedang terbuka, ini juga ya. Oh, kalau ini dialog sedang terbuka. Terus ini ada bottom sheet status. Jadi di sini kita pakai get is bottom sheet open. Ini contoh aja ya. Ini mengecek apakah bottom sheet sedang terbuka. Ada juga get remove route, berarti kan menghapus route ya. Remove route menghapus route tertentu dari stack navigasi.
Terus ini ada get until. Nih, kita pakai get.until kembali sampai root tertentu ditemukan. Ini ada get of until, dia menghapus semua root sebelumnya lalu pindah ke page 1. Terus ini ada get of name until, itu dia hapus semua root nih. Get of name until ini page 2, habis itu rootnya lalu pindah ke root page 2. Terus ini ada get platform. Jadi get platform ini gini nih, get platform apakah dia pakai is Android gitu. Kalau misalkan iya, munculin running on Android. Tapi kalau misalkan enggak, nah tapi kalau misalkan dia munculnya iOS, munculin running on iOS. Kalau misalkan dia munculnya is Windows, berarti terusnya running on Windows gitu. Jadi ini untuk mengecek ya dia tuh running di mana gitu, apakah di Android, iOS, macOS, Windows, Linux atau Fuchsia gitu. Jadi intinya ya ada get argument ya. Jadi get argument itu kan dia untuk mengirim dan menerima data antar halaman ya. Terus kalau misalnya get previous root itu mengetahui dan dari halaman mana kita datang gitu. Terus get raw root itu dia detail root aktif sekarang. Terus juga ada get routing. Jadi get routing itu dia informasi navigasi lengkap atau current route, back status dan lain-lain. Terus kalau get snack bar open itu cek apakah snack bar saya terbuka. Kalau get is dialog open, dia juga untuk mengecek apakah dialog sedang terbuka. Habis itu get is bottom sheet open, dia cek apakah bottom sheet sedang terbuka. Terus ada get remove root, itu dia untuk menghapus root tertentu dari snack. Terus ada get of unit, itu untuk menghapus beberapa root lalu pindah ke root baru. Terus ada get of name unit, itu dia versi name root dan of until ya. Sama terakhir itu adalah get platform, jadi dia untuk mendeteksi platform aplikasi apa yang berjalan gitu. Dan itu semua kalian bisa lihat dan ada di book definisi GetX ini, other advanced APIs. Dia banyak gitu. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.